Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel kami yang akan menjelaskan tutorial penggunaan software Origin Lab untuk membuat grafik FTIR. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Taufik Renata, dan anggota saya, Maita Anggraini dan Putri Usmawati. Nah, untuk itu, kawan-kawan stay ya dalam melihat tutorialnya. Origin merupakan software yang dapat digunakan untuk pemrosesan data termasuk fungsi-fungsi statistika dan analisis numerik, dan juga dapat digunakan untuk membuat grafik 2D dan 3D yang dikembangkan oleh Origin Lab Corporation. Aplikasi ini sangat berguna untuk mengolah data hasil pengukuran percobaan di laboratorium seperti hasil pengukuran FTIR, XRD, TGA, dan sebagainya. Jadi, spektroskopi FTIR atau Far Transfer Infrared atau spektroskopi inframerah itu merupakan suatu metode analisis berdasarkan pada prinsip interaksi suatu senyawa kimia dengan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan suatu getaran atau vibrasi dari suatu ikatan kimia polyatomik atau gugus fungsional senyawa kimia. Nah, bilangan gelombang atau wave number dalam data FTIR itu merupakan parameter yang akan menggambarkan frekuensi cahaya inframerah yang diserap oleh molekul dalam suatu sampel. Nah, bilangan gelombang ini itu dinyatakan dalam satuan cm pangkat minus 1 dan merupakan kebalikan dari panjang gelombang cahaya atau lambda dalam cm. Nah, wave number atau bilangan gelombang tadi akan berbanding lurus dengan energi vibrasi molekulnya. Semakin besar bilangan molekulnya, maka akan semakin tinggi pula energi vibrasi yang terkait dengan gerakan ikatan molekul. Pada spektrum FTIR ini, diplot bilangan gelombang pada sumbu X, sedangkan pada sumbu Y akan diplot nilai intensitas atau transmisinya dengan satuan persen. Di mana spektrum FTIR ini dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam spektrum transmitansi, yaitu di mana puncak pita getarannya akan mengarah ke bawah. Sedangkan bentuk yang kedua itu spektrum absorbansi, di mana puncak pita getarannya itu akan mengarah ke atas. Nah, jadi data yang kami gunakan itu merupakan data hasil spektrum FTIR dari stiren akrilik yang merupakan data penelitian yang diuji di Universitas Negeri Padang. Nah, adapun cara pengelolaan data spektrum FTIR itu yang pertama-tama kita harus menyediakan dulu aplikasi dari Origin terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan buka aplikasinya. Nah, di sini ada terlihat dua tabel. Nah, dua tabel ini itu akan dimasukkan data spektrum FTIR-nya yang sudah kita peroleh dari data Excel-nya. Nah, dari hasilnya tadi itu kita akan copy datanya, kemudian kita akan masukkan ke dalam tabel yang ada di dalam Origin. Nah, dapat dilihat teman-teman, di sini yang kita gunakan itu adalah yang BY. Kita blok, kemudian klik kanan. Di sini paling bawah kita akan ambil yang bagian normalize. Oke, selanjutnya akan kita klik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil dari normalize tersebut. Jadi, dari hasil normalize tadi itu berupa CY, yang mana CY ini yang akan kita buat dijadiin grafik. Dengan cara kita blok CY-nya, baru pada bagian bawah kita ambil yang stacked line by Y offset. Nah, dapat dilihat grafiknya seperti berikut. Selanjutnya, setelah terbentuk grafik, maka kita akan mengatur data wave number pada bagian sumbu Y-nya. Karena pada data FTIR itu, wave number disusun berdasarkan dari data yang tertinggi menuju ke data yang terendah. Caranya, kita akan mengubah dengan double klik pada angka wave number-nya, kemudian setelah muncul, maka kita akan klik scale. Nah, pada bagian from ini kita akan isi dengan data tertinggi dari wave number yang kita miliki, yaitu 4000. Sedangkan itu kita akan isi dengan data wave number terendah, yaitu 500. Kemudian kita klik apply dan OK. Nah, maka akan terubah datanya dari 4000 menuju ke 500. Selanjutnya kita akan mengubah nama dari sumbu X dan juga nama dari sumbu Y. Di mana nama sumbu X tadi kita double klik pada
namanya, kemudian kita ubah menjadi wave number. Nah, begitu juga dengan sumbu Y-nya, maka akan kita ubah menjadi transmitter. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis tepi pada bagian top dan juga pada bagian right-nya untuk sesuai dengan standar pada penelitian ataupun pada skripsi-skripsi yang ada. Nah, langkahnya yang pertama kita double klik pada bagian skalanya. Kemudian akan muncul scale, kemudian pada menu ini kita pilih line and peak. Nah, karena kita akan membuat garis tepi pada bagian top, maka kita akan klik top, lalu centang pada option show line and peak. Setelah itu kita akan ubah pada bagian major tick dan minor tick-nya, di mana pada major tick bagian style kita akan ubah menjadi none. Kemudian pada minor tick-nya, pada bagian style juga kita akan ubah menjadi none. Nah, selanjutnya kita klik apply dan OK. Setelah itu akan terbentuk garis tepi pada bagian atas. Hal yang sama akan kita lakukan untuk membuat garis tepi pada bagian kanan. Nah, sudah terbentuk garis tepi pada bagian atas dan juga kanan. Selanjutnya, kita akan mengubah ketebalan dari grafik agar lebih terlihat. Caranya double klik pada grafik yang terbentuk, kemudian pada bagian width atau ketebalannya kita ubah menjadi 2. Selanjutnya kita apply dan OK. Nah, pada hasil FTIR ini kami menggunakan data stiren akrilik, maka kita akan beri nama sesuai dengan senyawa yang kita uji, yaitu stiren akrilik. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan puncak-puncak atau lembah yang ada pada gambar atau grafik yang telah kita buat ini. Caranya kita klik pada bagian ini screen reader, kemudian kita arahkan kepada puncak atau lembah yang kita ingin tahu nilainya berapa. Klik, kemudian akan tertera pada bagian bawah nilai X dan juga nilai Y-nya. Nah, setelah itu kita akan menulisnya dengan klik text. Kemudian letakkan pada bagian bawah dari puncak atau dari lembahnya, maka kita akan tulis sesuai dengan data nilai X yang telah tertera pada bagian bawah tadi. Lalu atur posisinya agar sesuai dengan lembah kita atau puncak kita, dan atur juga besar dari fontnya. Begitu juga untuk lembah-lembah yang lainnya. Dapat kita klik dan juga kita tentukan berapa nilainya dan kita tulis berapa nilai dari nilai X-nya. Baik, untuk langkah terakhir, teman-teman bisa lakukan untuk ekspor nih set data dalam bentuk grafik. Nah, teman-teman bisa tekan file bagian atas, kemudian diklik.
bagian export graph, kemudian open dialog. Dan pada image nanti dipilih portable export graphic. Kemudian setelah dipilih, disesuaikan nama file yang menyesuaikan teman-teman sekalian. Sini kami beri nama FTIR Styrene. Kemudian nanti teman-teman pada page-nya itu dipilih teman-teman mau simpan filenya di mana, di bagian mana nanti disimpan. Kemudian pilih sesuaikan. Kemudian setelah dipilih paths-nya, teman-teman bisa atur resolusi untuk grafiknya. Kami di sini pakai 300 mengikuti standar dari Origin-nya. Teman-teman bisa tingkatkan lagi kalau diperlukan untuk detail dari Origin-nya. Oke, langsung saja tekan OK dan apply exportnya. Nah, baik begitu teman-teman untuk tutorial dari penggunaan software Origin untuk membuat grafik FTIR-nya. Baik, sekian dari kami. Goodbye.